Sebenarnya apa sih? Ya, atau apa itu latar belakang? Mungkin kalau kita ditanya tentang materi penelitiannya sendiri, kita bisa nih menjelaskan apa tujuan Anda misalkan mengidentifikasi sebuah agen penyakit A atau agen penyakit B dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaannya apa itu latar belakang, ini seringkali kita menjadi ada satu poin penting ya yang harus kalian ketahui ketika menulis bagian latar belakang tadi. Apa itu poin pentingnya? Ya, jadi setiap latar belakang ya itu memang kalau kita melihat format secara keseluruhan atau katakanlah ada panduan ya, di mana panduan ini tadi itu setiap universitas ya, atau mungkin lebih kita spesifikkan di setiap fakultas atau prodi atau jurusan itu kan pasti berbeda-beda. Ada format A, format B dan seterusnya. Tapi ada satu kesamaan ya yang harus atau wajib hukumnya ada atau tertuang di bagian latar belakang tadi. Apa itu poin pentingnya? Poin pentingnya adalah bahwasanya latar belakang tadi wajib mengandung sebuah problem statement. Ya, itu ya. Tolong di garis bawahi, di bold ya. Kalau perlu kasih tanda kutip ya, bahwa sebuah latar belakang itu wajib mengandung problem statement. Apa maksudnya? Ya coba kita translate satu-satu. Problem adalah masalah ya. Statement adalah kalimat, pernyataan. Ya, pernyataan. Berarti kalau kita coba translate nih, namanya adalah pernyataan masalah. Ya, pernyataan masalah. Ini yang wajib atau harus ada dalam poin latar belakang tadi. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya, latar belakang ini kan kalau kita ibaratkan sebuah rumah, ya, ibaratkan sebuah rumah. Ini kan pondasinya, ya, pondasinya. Jadi harus kuat dulu nih pondasi untuk melakukan penelitian yang nantinya bisa tergantung konsepnya ya, bisa deskriptif, bisa eksperimental dan sebagainya. Tapi yang jelas pondasinya ini harus kuat dulu. Lah pondasinya apa? Ya pondasinya masalah tadi. Permasalahan tadi. Cuman dinyatakan ya. Namanya kan pernyataan masalah. Jadi dinyatakan, dideskripsikan supaya pembaca itu menjadi paham nih bahwa poin yang akan kalian teliti nanti, kalian lakukan eksplorasi riset itu benar-benar penting ya. Kasarannya kan kalau nggak ada permasalahan ngapain diteliti kan gitu. Buat apa penelitiannya kan nggak ada gunanya, nggak ada kontribusi ke masyarakat, nggak ada kontribusi ke pengembangan ilmu pengetahuan, nggak ada kontribusi ke misalkan pihak terkait yang mengambil keputusan. Artinya kan nggak ada masalah. Nah terus ngapain diteliti? Kan begitu ya. Ya boleh-boleh aja, sebetulnya boleh-boleh aja. Cuman kembali lagi, kalau itu latar belakangnya digunakan untuk skripsi dan
nantinya akan direview atau dikoreksi oleh para dosen penguji, ini nanti kalian sendiri yang akan kerepotan karena pasti ditanyai. Ya, kan bagian yang awal dibaca oleh para dosen penguji itu kan pasti di latar belakang ya, pasti karena di depan sendiri ya. Ya meskipun masih ada cover judul sama halaman pengesahan ya, sudah di ACC pembimbing atau belum dan sebagainya. Tapi kalau materinya sendiri yang awal sendiri kan bab 1 pendahuluan itu pasti latar belakang ini permasalahannya harus muncul. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tulis ya, tentunya kan ada paragraphing ya. Kita buat beberapa paragraf ya, biasanya 3 sampai 4 ya. Atau kalau kalian rajin, literaturnya banyak, bagus, update, mungkin 5 sampai 6 paragraf boleh, masih nggak ada masalah ya, tergantung. Cuman intinya adalah ketika kita menuliskan di latar belakang tadi, coba kita plot dengan pola induktif. Ya. Tahu kan induktif deduktif ya, induktif deduktif. Kalau deduktif kan dari pola yang umum ya, kita khususkan. Ya, jadi segitiga terbalik seperti itu ya. Kalau induktif yang khusus dulu nih, terus melebar ke umum ya, nanti jadi segitiga, karena melebar pada bagian umumnya ini di akhir. Jadi misalkan ada 4 paragraf tadi ya, yang 1, 2, 3, 4 kita, atau 1, 2, 3 ya, kita cerita khususnya dulu nih di mana ya. Misalkan ada penyakit apa ya, penyakit malaria seperti itu ya, penyakit malaria. Malaria ini kan disebabkan oleh parasit. Paragraf 1 cerita tentang bagaimana sih agen penyebab malaria. Terus paragraf 2 ini cerita tentang kasus-kasus malaria di seluruh dunia, misalkan seperti itu ya. Terus paragraf 3 kerugian ekonomi ya. Nah, kerugian ekonomi ini kan juga masalah ya. Jadi dinyatakan, dideskripsikan masalahnya. Terus ini kan khusus semua nih, 1, 2, 3 ini kan khusus ya, khusus semua. Yang terakhir sebagai penutup ya, biasanya kan 1, 2 kalimat terakhir itu pasti ada sebuah bukan kesimpulan ya, apa ya, sebuah rangkuman dari beberapa paragraf yang khusus tadi menjadi yang lebih umum ya. Contohnya kalimatnya seperti ini: berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan ya, yang sudah disebutkan tadi, maka penulis atau peneliti ingin melanjutkan atau melakukan eksplorasi riset penelitian untuk mengidentifikasi atau mungkin mengetahui pengaruh atau apa ya, tergantung konsepnya ya. Itu kan umum ya. Berarti kita cerita yang khusus dulu tadi ya, baru kita buat terakhir gongnya tadi itu secara umum. Nah, ini kita mengaplikasikan pola penulisan induktif ya. Khusus terakhir umum ya, dari khusus ke umum. Ini akan sangat membantu ketika kalian membuat sebuah latar belakang tadi. Terus jangan lupa juga bahwa meskipun kalau kita tulis ya pada naskah ilmiah, baik itu skripsi atau jurnal penelitian untuk publikasi dan sebagainya, meskipun bahasa-bahasa yang kita gunakan ini baku, ilmiah dan sebagainya, tapi jangan lupa tetap kalau tadi bagian latar belakang ini satu kesatuan cerita yang utuh ya. Maksud saya adalah antara paragraf 1 dan selanjutnya tadi itu ada kesinambungan ya, nyambung.
nyambung. Jadi tadi ya, kayak contoh tadi ya, ada kasus ingin meneliti sebuah penyakit malaria. Yang pertama tadi cerita agennya, terus kedua cerita apa namanya pemetaan penyakit ya, data-data persebaran penyakit. Terus yang ketiga cerita tentang apa tadi, impact ya, kerugian ekonomi dan sebagainya. Tapi kan semuanya cerita tentang malaria itu sendiri, kan begitu. Kalau paragraf pertama kita cerita tentang malaria tadi, tapi paragraf kedua persebaran penyakit ya, tapi bukan penyakit malaria, misalkan penyakit demam berdarah atau antraks dan sebagainya. Nah ini kan nggak nyambung akhirnya ya. Akhirnya aspek storytellingnya nggak ada ya. Memang ini penulisan yang ilmiah, tapi kalau saya pribadi melihatnya itu adalah satu kesatuan cerita yang utuh, sehingga harus nyambung tadi ya antar beberapa paragraf. Nah itu nanti yang menjadi kata kunci lah, supaya latar belakang yang kalian tulis nanti itu baik dan benar. Nah kan begitu, karena runutannya bagus nih, apa ya, ceritanya nyambung. Terus jangan lupa poin pertama yang paling penting tadi, pernyataan masalahnya ada ya, dinyatakan. Kalau misalkan tadi yang diteliti adalah sebuah penyakit, ya itu kan ya masalahnya apa yang dinyatakan. Apakah penyakit tadi itu apa namanya banyak kasusnya ya, maksudnya banyak ini timbul problem permasalahan apa namanya tidak bisa ditangani dalam jangka waktu pendek. Nah, faktor-faktornya ini nanti diteliti ya, dianalisis. Kenapa sih kok kasusnya masih tinggi? Terus permasalahannya apa? Terus kaitannya dengan manusia sendiri ada nggak? Ya, misalkan kalau sekarang kan lagi outbreak pandemi COVID ya, coronavirus disease. Nah itu impactnya ke sektor mana aja nih? Mungkin perekonomian, pariwisata, kemudian kesehatan, ya kan seperti itu. Itu kan masalah. Nah masalah ini yang kalian nyatakan, makanya tadi namanya kan pernyataan masalah. Harus dan wajib ada ini di latar belakang. Kalau ada begitu nanti orang akan bertanya-tanya ya, terutama kalau pas dibaca oleh dosen penguji, loh ini kok apa cuman sekedar cerita, mengutip aja ya, mengutip dari beberapa literatur atau referensi, tapi ndak dinyatakan masalahnya sendiri itu apa sih, kok sampai pengen meneliti faktor A atau faktor B seperti itu. Nah jadi justru hal-hal yang membuat kalian kepikiran untuk mengangkat sebuah topik tadi sebagai riset atau penelitian itu kan juga masalah ya. Yaitu yang kalian nyatakan, yang membuat tanda tanya besar tadi itu yang kalian deskripsikan di tulisan ya, kalian tuangkan di latar belakang yang poin yang membuat galau ya, katakanlah seperti itu, galau. Kalau sekarang yang bikin poin yang bikin kalian insecure ya, yang bikin kalian overthinking, itulah yang menjadi masalah kalian nyatakan. Nah jadi ini seringkali nih pasti ada sebuah, kalau kalian sudah selesai menulis proposal terus diseminarkan kan ya, ada seminar proposal seperti itu, pasti ditanya latar belakang ini maksudnya bagaimana, terus latar belakang yang baik itu syaratnya apa sih, harus mengandung apa.
Nah, kalau kalian mendengarkan penjelasan saya ini, jawabannya satu tadi, harus mengandung poin problem statement atau pernyataan masalah dari sebuah konsep penelitian itu sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa mencerahkan ya buat kalian yang sedang menulis naskah ilmiah di bagian pendahuluan latar belakang ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan bahasan topik-topik yang lain ya. Tapi untuk saat ini kita sudahi dulu. Silakan kalau dirasa penjelasan tadi bisa segera kalian praktekkan, itu akan lebih bagus ya. Langsung diaplikasikan. Dan kalau ada yang ingin tanya, konsultasi dan sebagainya, silakan bisa kontak saya di mana aja ya, bisa di medsos atau nomor pribadi dan sebagainya, silakan. Sampai di sini dulu ya. Saya Aditya Yudana. Tetap kalian berpikir ilmiah. Salam.